حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan dulu membahas tentang hadis Jabir radhiyallahu anhu, mengisahkan tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat radhiyallahu alaihim dalam haji ini yang dikenal dengan haji apa? Indak ya Muhammad? Haji wada', yang merupakan haji yang pertama kali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan juga terakhir kalinya. Makanya para sahabat betul-betul berbondong-bondong untuk tiba ke Madinah sehingga bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Nah, setelah selesai menunaikan sa'i antara Safa dan Marwah, yang insyaallah taala perincian tentang sunnah-sunnahnya kita bahas setelah menyelesaikan hadis ini. Kemudian dituturkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, hatta kana akhir tawafin 'alal marwah. Ini menunjukkan beliau berdiri selesainya pada sa'i itu di bukit Marwah. Faqala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiyah wa ja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla wal yaj'alha umratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiyah. Di antara penjelasan makna dari ungkapan ini akhwan yang paling mudah bisa antum tulis, maknanya yaitu law alimtu fi awalil hal ma alimtu akhiran min jawazil umrati fi ashhuril haji ma suqtul hadiyah ay ma ataitu bil hadyi alladhi yamna'uni min at-tahallul hatta yablugha mahillah. Nah, ini kalimat ringkas tapi sangat jelas tentang makna law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiyah wa ja'altuha umratan. Maksudnya yaitu seandainya aku tahu semenjak awal yang telah aku ketahui akhir-akhirnya, na'am, maka aku tidak akan membawa hadi dari Madinah yang menghalangiku untuk tahallul sampai hadi tersebut disembelih. Paham? Jadi ungkapan Nabi law anni istaqbaltu min amri mastadbartu, yaitu intinya berarti law alimtu fi awalil hal ma alimtu akhiran. Seandainya aku tahu semenjak awal pertama kali, yang hal itu
aku baru ketahui akhir-akhir. Tentang apa? Tentang bolehnya umrah di bulan haji. Ya. Tentang bolehnya umrah di bulan haji. Maka tentu Nabi SAW akan apa? Akan menjadikan ihlalnya itu umrah. Akan tapi, karena Rasulullah SAW tidak tahu dan beliau sudah terlanjur semenjak dari Madinah membawa apa? Talha, hadi. Hadi itu apa? Sembelihan seperti korban. Nah, korban ini menghalangi Nabi SAW untuk tahallul hatta yablugha mahillah, sampai hadi tersebut disembelih. Nah, maka Nabi SAW tidak mengubah niatan beliau ke umrah. Tapi Nabi perintahkan kepada para sahabat. Nabi memerintahkan para sahabat, "Faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahilla walyaj'alha umratan." Maka siapa saja di antara kalian yang tidak ada bersamanya hadi, maka tahallullah. Tahallul ini setelah menunaikan apa kemarin? Setelah menunaikan apa? Qadir? Sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Wal yaj'alha umratan, dan ubahlah niatan haji menuju ke umrah. Niatan haji diubah menjadi umrah, tapi bukan umrah begitu tok, tapi umrah tamattu, ya, umrah tamattu yang nanti apa? Diteruskan dengan apa? Dengan haji. Taib. Nah, di sini akhwan telah kita ambil faedah penting, yaitu apa? Bahwasanya Nabi SAW hajinya adalah haji qiran. Hajinya adalah haji qiran. Memang awalnya Nabi SAW hajinya adalah haji ifrad, akan tapi kemudian datang Jibril alaihi salam memberitahu Rasulullah SAW untuk beliau mengubah niatnya menjadi haji qiran, yaitu menggabungkan antara umrah dan haji. Taib, menggabungkan antara umrah dan haji. Di antara dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya adalah haji qiran, yaitu hadis Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq yaqul, atani al-lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadil mubarak faqul umratan fi hajjah." Rawahul Bukhari. Telah datang kepadaku utusan Rabbku, kemudian dia mengatakan, salatlah di wadi yang diberkahi ini dan katakanlah umratan fi hajjah. Ini menunjukkan bahwasanya nusuk yang dipilih oleh Nabi SAW adalah qiran, yaitu menggabungkan antara umrah dan haji sekaligus. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat yang mengisahkan hajinya Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jama'a baina hajjin wa umrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara haji dan umrah. Juga yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, Nabi mengatakan, fa inni qad suqtul hadya wa qarantu. Sungguh aku telah membawa hadi dari Madinah dan aku melakukan haji qiran. Nah, jadi Nabi SAW hajinya bukan haji ifrad, tapi haji qiran. Nah,
berdasarkan riwayat-riwayat yang sangat jelas ini. Dan haji qiran itu adalah pilihan yang utama bagi mereka-mereka yang semenjak awal sudah membawa hadinya. Adapun yang belum membawa hadi, maka yang utama baginya untuk haji tamattu', sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk mengubah niatan menjadi umrah tamattu'. Umrah tamattu'. Demikian pula yang semenjak awal niatannya ifrad dan tidak membawa hadi. Yang niatannya ifrad tidak membawa hadi juga diubah niatannya ke haji tamattu', itu yang utama baginya. Dan bagi yang melakukan haji tamattu' maka dia halal dari ihramnya setelah tawaf dan sa'i. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyahilla tahallullah. Faqama Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum radhiyallahu anhu, sahabat yang utama, faqala ya Rasulullah ali amina hadha am li abad, fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra wa qala dakhalatil umratu fil hajji marratain la bal li abad. Kemudian Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah masuknya umrah ke haji itu untuk tahun ini saja ataukah untuk selama-lamanya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemari beliau satu tangan ke tangan yang lain, yaitu memasukkan jari jemari tangan kanan ke tangan kiri, dan mengatakan umrah telah masuk di dalam haji. Umrah telah masuk di dalam haji. Taib bukan hanya untuk satu tahun ini saja, akan tapi untuk selama-lamanya. Di antara makna yang butuh kita pahami, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil umrah fil haji. Umrah telah masuk di dalam haji. Maksudnya yaitu yajuzu faskhul haji ilal umrah. Yaitu bolehnya untuk apa? Mengubah niatan dari haji menuju ke umrah. Baik. Tapi bukan umrah mujarradah, bukan umrah saja, akan tapi umrah tamattu'. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang menunjukkan tentang bolehnya seorang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Itulah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam juga. Qala Jabir radhiyallahu anhu, wa qadima Aliun minal Yaman bi budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tibalah Ali dari Yaman. Ini juga menunjukkan semangat Ali untuk ikut serta dalam haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan membawa budun, jamak dari badanah, yaitu unta-unta yang telah digemukkan. Dan dinisbahkannya budun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali membelinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan unta-unta tersebut bukan unta-unta sedekah, bukan unta-unta zakat, tapi memang Ali membelinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang rajih. Fawajada Fatimata mimman halla wala bisat thiyaban sabighan waqtahalat fa ankara dzalika 'alaiha.
kemudian mendapati Fatimah termasuk dalam deretan orang-orang yang telah melakukan tahallul. Kenapa Fatimah bisa tahallul? Indak ya Hanif. Karena dia tidak membawa hadi. Taib. Dan telah memakai pakaian yang bagus. Dalam riwayat yang lain memakai minyak wangi juga. Waktahalat dan bercelak untuk menyambut suaminya. Fa ankara dzalika 'alaiha, maka Ali ketika melihat itu dalam benaknya seorang yang melakukan ihram tidak boleh. Naam, maka beliau mengingkari perbuatan Fatimah radhiyallahu anha tersebut. Faqalat inna abi amarani bihadza, maka Fatimah kemudian menjelaskan sungguhnya ayahku memerintahkanku untuk melakukan ini. Sebagaimana pada lafaz sebelumnya secara umum memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul dari mereka, pada mereka-mereka yang tidak membawa hadi setelah mengubah niatan dengan niatan umrah. Qala fakana Aliun yaqulu bil Iraq fa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah lilladhi sana'at mustaftiyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima dzakarat anhu. Maka Ali dulu mengatakan ketika beliau berada di Irak, aku pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Fatimah sebagai bentuk kecemburuan terhadap yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustaftiyan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus untuk meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang disebutkan oleh Fatimah, apakah betul atau tidak. Fa akhbartuhu anni ankartu 'alaiha, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya aku mengingkari perbuatan Fatimah itu. Faqala sadaqat madza qulta hina faradtal hajjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah benar. Jadi yang dilakukan oleh Fatimah benar, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya demikian. Dengan itu maka hilanglah keraguan yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kau katakan ketika memulai kewajiban haji, yaitu memulai ihrammu? Naam. Qala qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Kemudian Ali menjawab, aku mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berihlal dengan ihlalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara atau dengan apa yang nabimu berihlal. Dan telah kita ketahui ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Qiran, haji qiran. Dan beliau tidak tahallul saat itu sebab terhalangi dari tahallul karena telah membawa hadinya. Maka ketika mengetahui Ali ihlalnya mengikuti ihlalnya Nabi, qala fa inna ma'il hadiya fala tahilla, sungguhnya bersamaku hadi, maka engkau berarti tidak halal karena engkau berihlal dengan ihlalku, sedangkan aku memiliki hadi yang menghalangiku dari apa? Dari tahallul. Ini makna fa inna ma'i al hadiya fala tahil. Qala fakana jama'atul haji alladhi qadima bihi Aliun minal Yaman walladhi ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atan. Dan adalah kumpulan dari hadi yang Ali radhiyallahu anhu membawanya dari Yaman, dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bawa dari Madinah itu jumlahnya 100. Berarti banyak. Taib, untuk perkara-perkara ibadah seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdepannya. Berarti 100 ekor unta beliau sembelih sebagai hadi. Qala fahalla an-nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun.
Maka manusia pun semuanya tahallul, dan mereka qassaru, mereka memendekkan kepalanya, rambut kepalanya. Kenapa tidak dicukur gundul? Kira-kira kenapa kok tidak dicukur gundul? Syukran. Karena nanti masih dibutuhkan untuk tahallul pada hajinya. Karena kalau saat itu dicukur gundul, ya untuk selesai haji ya belum tumbuh rambutnya. Maka di situ hanya taksir, hanya memendekkan, sehingga masih ada rambut yang tersisa untuk tahallul hajinya nanti. Nah, semuanya tahallul dan memendekkan rambutnya kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya ada hadi. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina fa ahallu bil haji. Kemudian tatkala tiba hari tarwiyah, nah ini ditandai, ini mulai amalan awal hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Di hari tarwiyah tawajjahu ila Mina, maka para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Mina. Fa ahallu bil haji, kemudian mereka berihlal dengan haji, yaitu berihlal untuk haji mereka. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya awal dimulainya manasik haji yaitu pada hari akmal? Pada hari tarwiyah. Dan Mina dinamakan Mina li'annahu yumnad dima'u fi ayyamiha ayuraku wa yusfaku. Dan Mina dinamakan dengan Mina, akhwan, karena apa? Karena pada hari-hari penyembelihan kurban ditumpahkan darah di daerah tersebut. Penyembelihan kan di Mina, sehingga banyak darah ditumpahkan dari darah-darah binatang korban. Tayyib. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa fi hadza bayanun anna sunnata alla yataqaddama ahadun ila Mina qabla yaumit tarwiyah. Ini ingin diingat-ingat. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya yang sunnah untuk seorang tidak bergerak menuju ke Mina sebelum hari tarwiyah. Lalu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu saat itu? Kalau masa sekarang kan mudah, mereka menunggunya di hotel. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggunya di Al-Abtah, tempat namanya Al-Abtah. Fa'ahallu bil haji, kemudian mereka berihlal dengan hajinya. Dan tentunya yang berihlal dengan ihlal haji yaitu para sahabat yang telah tahallul dari ihram sebelumnya. Paham? Kan mereka sebelumnya mengubah niatan haji dengan dengan tamattu. Kemudian tahallul sudah halal. Kemudian di hari tarwiyah ihlal lagi untuk hajinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memiliki haji butuh ihlal lagi tidak? Hudzaifah? Tidak, karena beliau masih masih pada ihram yang awal. Tayyib. Waraqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam
fasalla biha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki ontanya. Nama ontanya apa kemarin? Imam Qaswa. Nah, fasalla biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a wal fajra. Nabi salat biha. Di mana ini? Ha, kembali ke mana? Dhamirnya Ismail. Di Mina. Berarti di hari tarwiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Jadi 5 waktu dilakukan di Mina. Nah, berarti bergeraknya menuju ke Mina ya pagi-pagi. Intinya bisa mendapati salat zuhur di Mina. Ini bagi jamaah haji yang betul-betul ingin mencocoki hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai bergerak menuju Mina di hari tarwiyah. Di hari tarwiyah kemudian mengupayakan untuk apa? Memulai salat di Mina yaitu salat zuhur. Kemudian terus sampai salat subuh. Nah, ketika selesai salat subuh, thumma makatha qalilan hatta tala'atis syamsu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan ini tetap dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau dalam kondisi safar saat itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya sunnah untuk seorang tidak keluar dari Mina sampai matahari terbit. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala wa hadza muttafaqun alaih. Ini sunnahnya tidak meninggalkan Mina sampai matahari terbit. Ini sunnahnya kalau betul-betul ingin mencocoki sunnah. Kemudian berarti malam tanggal 9 dia berada di mana? Jamaah haji malam tanggal 9 berada di mana, Kashfi? Malam tanggal 9. Bukan tanggal 9 malam, tapi malam tanggal 9. Berarti berada di Mina. Kenapa? Karena berarti hari tarwiyah itu kan dia cuma sholat zuhur dan asar ya kan? Di Mina. Kemudian maghrib, isya dan subuh ini sudah malam Arafah ya kan? Sudah malam Arafah. Subuh sudah hari Arafah. Baik. Tapi itu semuanya masih berada di Mina. Jadi jamaah haji disunnahkan untuk mabit di Mina pada malam tanggal 9. Ini disunnahkan dan taib mabit di Mina pada malam tanggal 9 ini sunnah, bukan termasuk rukun, bukan pula termasuk wajib. Seandainya seorang meninggalkannya tidak ada dam berdasarkan ijma'. Cuman yang utama untuk betul-betul mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan itu. Tapi biasanya jamaah itu khawatir nanti di Arafah bagaimana kebagian atau khawatir berdesak-desakan. Tapi hendaknya seseorang yang melakukan ibadah haji pada hari tersebut betul-betul kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tawakal. Dan berupaya tadi untuk mengingat rangkaian hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia betul-betul mencocoki sunnah karena padanya itu yang utama. Biidznillah ketika seorang niatannya jujur, ikhlas, upaya
mengikuti sunnah Rasulullah SAW akan ada jalan, akan ada kemudahan dari Allah. Banyak para jamaah haji meninggalkan kegiatan di hari tarwiyah ini, ikhwan. Pertama karena kejahilan, yang kedua karena apa? Karena tadi dalam pikiran mereka, intinya kan nanti wukuf di Arafah, tidak usah berdesak-desakan, biar dapat langsung di Arafah awal. Ini akhirnya terjadi penyelesaian terhadap sunnah, walaupun tidak sampai haram, tapi apa? Keutamaan sunnah luput darinya. Baik. Kemudian setelah terbit matahari pada pagi hari tanggal 9, Nabi masih di mana saat itu? Muhammad? Masih di Mina. Baik, masih di Mina. Qala wa amara bi qubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk apa? Dibuatkan kubbah dari sya'ar, yaitu dibuatkan tenda. Dibuatkan tenda. Taib. Di Namirah. Namirah, ikhwan, tempat kharijah an Arafah. Dan Namirah ini bukan bagian dari tanah haram, bukan bagian dari Arafah. Nah, disitulah Nabi SAW merintahkan untuk dipancangkan kemahnya. Ini juga dalil menunjukkan seorang yang sedang berihram boleh untuk berteduh dengan teduhan yang tidak menempel di kepala. Nah, penutup kepala, tapi apa? Berupa apa? Tenda atau berupa payung, maka boleh. Tapi kalau dengan penutup kepala yang menempel di kepalanya, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti memakai imamah dan yang lainnya bagi laki-laki. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tashukku Quraisyun illa annahu waqifun 'inda al-mash'aril haram kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafah fa wajada al-qubbah qad duribat lahu binamirah fa nazala biha. Baik. Maka Nabi pun bergerak dari Mina menuju ke Arafah. Dan ketika bergerak ini disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah dan takbir. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, "Ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat, minnal mulabbi wa minnal mukabbir." Kami bergerak di pagi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mina menuju ke Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah dan di antara kami ada yang bertakbir. Qala wa la tashukku Quraisyun illa annahu waqifun 'indal masy'aril haram. Dan orang-orang Quraisy tidak syak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wukuf di Masy'aril Haram sebagaimana dulu orang-orang Quraisy melakukannya di jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy dulu di masa jahiliyah mereka wukufnya di Masy'aril Haram. Apa itu Masy'aril Haram? Al-Masy'aril Haram yaitu Jabalun fil Muzdalifah. Jabalun fil Muzdalifah yuqalu lahu Qazah. Suatu apa? Suatu gunung yang ada di Muzdalifah. Ini nama tempat yang lain, Muzdalifah. Namanya gunung itu dinamakan Qazah. Dulu ikhwan, orang-orang Arab, ketika mau wukuf, mereka melewati Muzdalifah. Muzdalifah kemudian baru wukuf di Arafah.
Sedangkan orang-orang Quraisy mereka mengkhususkan diri mereka dengan wukuf di Muzdalifah tadi. Wukufnya apa? Di Masy'aril Haram, gunung yang ada di Muzdalifah. Ini juga termasuk penyelisihan orang-orang Quraisy terhadap apa? Terhadap syariat Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi bergerak dari Mina, orang-orang Quraisy menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wukuf di Masy'aril Haram sebagaimana kebiasaan mereka dan tidak akan melewatinya. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati saja. Melewati Masy'aril Haram. Baru kemudian wukufnya di Arafah. Baik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Muzdalifah, tidak wukuf dulu di sana seperti orang-orang Quraisy di jahiliyah? Karena Allah perintahkan tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Ya. Untuk apa bergerak? Sebagaimana manusia bergerak menuju ke Arafah. Dan alasan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah kenapa mereka wukufnya di Muzdalifah, karena Muzdalifah itu bagian dari tanah haram. Dan mereka mengatakan kami ini ahlu haramillah, sehingga kami tidak akan keluar dari tanah haram. Maka mereka tidak mau wukuf di Arafah, sebab Arafah itu sudah di luar tanah haram, ya kawan. Arafah sudah di luar tanah haram. Baik. Ini sebabnya. Ketika telah datang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk semuanya wukuf di Arafah. Tidak ada bedanya dia Quraisy, dia ahli haram atau bukan, dia ajam atau Arab, semuanya berkumpul untuk wukuf di Arafah berdasarkan ayat tadi. Makanya dikisahkan oleh Jabir, fa'ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta Arafah. Maka Nabi pun melewati Muzdalifah, tidak wukuf di sana sampai tiba di Arafah. Fawajadal qubbah qad duribat lahu binamirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kemah sudah dipancangkan untuk beliau di Namirah. Jadi telah dilewati, bahwasanya Nabi perintahkan ketika mau bergerak ke Mina sudah memerintahkan untuk dibuatkan kemah dulu, ya kan? Ini juga dalil akhwan, persiapan itu juga merupakan perkara yang masyru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke sana sudah siap jadinya. Mempersiapkan sesuatu itu perkara yang masyru'. Apabila telah diketahui ada rencana, ada agenda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kemahnya sudah dibuatkan. Fanazala biha, maka Nabi pun turun di kemah beliau. Dikatakan oleh Imam Nawawi fihi istihbabun nuzul binamirah idza dhahabu min Mina. Di sini disunnahkan untuk turun di Namirah terlebih dahulu apabila mereka pergi meninggalkan Mina. Kenapa? Lianna sunnata alla yadkhulu Arafatin illa ba'da zawali syamsi. Ini diingat-ingat. Dikarenakan sunnahnya untuk tidak masuk ke padang Arafah kecuali setelah matahari tergelincir. Wa ba'da salatai dhuhri wal asri jama'an, dan setelah menunaikan salat zuhur dan asar secara jamak. Berarti jamak apa ini? Jamak takdim. Jadi di Namirah sampai apa? Berarti sampai zawal, ya kan? Di situ kemudian salat zuhur 2 rakaat, kemudian dijamak dengan asar 2 rakaat, baru kemudian bergerak. Baik. Sehingga di sini disunnahkan kalau mampu untuk turun di Namirah, maka itu
sesuatu yang sangat bagus, karena itulah sunnah. Dari Mina bergerak pagi-pagi setelah matahari terbit, bergerak kemudian apa? Akan sampai di Namirah sebelum zuhur, maka di sana menunggu dulu sampai apa? Sampai matahari tergelincir untuk sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Dikatakan oleh Imam Nawawi, dan ini juga perlu dicamkan oleh orang-orang yang mau berhaji, wa amma ma yaf'aluhu mu'dhamun nasi fi hadhil azman min dukhulihim arda Arafat qabla waqtil wuquf fa khata'un wa bid'atun wa munabidatun lis-sunnah. Adapun yang dilakukan oleh mayoritas manusia di zaman ini dulu di zaman Imam Nawawi, apalagi di zaman sekarang, lebih banyak lagi, yaitu berupa apa? Masuknya manusia ke padang Arafah sebelum waktu wukuf. Berarti sebelum tergelincirnya matahari sudah masuk di Arafah. Biar nyaman sebelum berdesak-desakan. Biasanya intinya itu, alasannya itu karena kejahilan, juga alasannya karena tidak mau berdesak-desakan. Padahal ya mesti akan tetap saja berdesak-desakan, itu tidak akan bisa dihindari, mesti. Karena saking banyaknya manusia pada tujuan yang sama. Tapi ma'unah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu yang hendaknya senantiasa diminta untuk bisa haji betul-betul sesuai sunnah. Dan memang jangan takut capek. Jangan takut capek. Karena haji ini kan jihad. Sebagaimana jihad ada padanya masyaqqah, ada padanya kesulitan, ada padanya berat, maka ya jangan sekali-kali seorang dalam dirinya semenjak mau berangkat sudah takut capek. Tapi minta kepada Allah kekuatan, insyaallah akan mampu untuk menunaikannya. Qala hatta idza zaghatis syamsu amara bil qaswa faruhilat lah fa atabatnal wadi. Kemudian ketika matahari sudah tergelincir, berarti apa? Nabi terus berada di Namirah sampai matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Amara bil qaswa, maka beliau pun memerintahkan unta beliau yang bernama Qaswa, faruhiratlah, kemudian dijalankan. Fa'ata batnal wadi, kemudian mendatangi Batnul Wadi. Yang dimaksud dengan Batnul Wadi yaitu Wadi Uranah. Wadi Uranah, lembah Uranah. Dan Uranah ini bukan bagian dari padang Arafah menurut pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwasanya padang Uranah ini merupakan apa? Merupakan bagian dari Arafah. Tapi yang rajih khonifillah, Wadi Uranah bukan bagian dari Arafah. Sehingga tidak sah kalau wukuf di sana. Ya, hati-hati, jangan sampai seorang wukufnya di Wadi Uranah karena bukan termasuk bagian dari Arafah. Taib. Dan Nabi SAW telah perintahkan untuk mengangkat tenda dari Wadi Uranah. Arafah kulluha mauqif warfa'u an batni Uranah. Taib, Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Dan angkat tenda-tenda kalian dari apa? Dari Wadi Uranah. Taib. Ini dulu sampai Nabi SAW di Wadi Uranah. InsyaAllah untuk kegiatan di padang Arafah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.
Walhamdulillahirabbil alamin.